Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sehat, dan salam sukses selalu untuk kita semua. Pemirsa yang budiman, kucing merupakan salah satu hewan lucu dan termasuk dalam hewan yang istimewa di dalam Islam, sebab merupakan hewan peliharaan Nabi Muhammad SAW yang sangat disayangi. Banyak orang yang masih merasa takut untuk memelihara kucing karena alasan bisa berdampak buruk untuk kesehatan. Padahal semua makhluk yang diciptakan Allah di muka bumi ini tentunya mempunyai kegunaannya masing-masing, seperti halnya kucing. Meskipun ada sisi negatif dari hewan lucu ini, seperti suka mencuri ikan di atas meja atau membuang kotoran sembarangan, namun ternyata kucing juga memiliki keistimewaan bagi orang yang memeliharanya, yakni memperoleh pahala. Memelihara dan memperlakukan kucing dengan baik ternyata akan menjadikan ladang pahala bagi yang merawatnya. Setiap kita memberi makan dan minum kucing adalah bentuk dari sedekah, sementara sedekah adalah perbuatan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 15 pahala memelihara kucing, yakni 1. Menjadi timbangan kebaikan saat kiamat. Seseorang yang memelihara kucing atau binatang lainnya di jalan Allah dengan penuh iman pada Allah dan meyakini akan kebaikan yang Allah berikan, maka kebaikan yang telah diberikan kepada hewan tersebut seperti memberi makan dan minum, bahkan membuang kotorannya, kelak akan ditimbang sebagai amal kebaikan pada hari kiamat. Kedua, melatih sikap empati. Dengan memelihara kucing, maka akan menjadi latihan sifat empati pada seseorang. Anak kecil yang dalam masa pertumbuhannya dikelilingi oleh kucing, maka dia juga akan menjadi anak yang terlatih penuh empati dan penuh kasih sayang. Selain itu akan berdampak memiliki pertimbangan atas apa yang dia lakukan, yakni memberikan dampak baik atau buruk. Ketiga, mendapat rahmat pada hari kiamat. Seseorang yang menyayangi hewan seperti kucing dan hewan lainnya, termasuk hewan sembelihan sekalipun, maka akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti. Hal ini sesuai bunyi hadis, barang siapa menyayangi meskipun terhadap hewan sembelihan, niscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. 4. Mendapatkan ampunan dan ridho Allah. Syekh Dr. Muhammad Luqman dalam syarahnya di kitab Adabul Mufrad menyebutkan, jika setiap muslim memang sudah dianjurkan untuk selalu berbuat baik pada semua hewan seperti kucing, supaya nantinya mendapatkan ampunan dan ridho Allah. Kelima, merupakan sedekah. Umat muslim sangat dianjurkan untuk memelihara, memberi makan dan minum pada hewan seperti kucing, khususnya saat hewan tersebut sedang lapar dan haus, sebab akan jadi berdosa jika membiarkan hewan menderita kelaparan dan kehausan. Jika kita memelihara kucing, maka sudah jadi sedekah untuk kita. Hal ini sesuai bunyi hadis, pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati atau jantung yang basah atau hidup akan mendapatkan pahala kebaikan. Seseorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keenam, dosa diampuni atau mendapatkan ampunan dan ridho Allah. Seorang muslim juga disarankan untuk menolong hewan, khususnya pada hewan yang menderita, termasuk hewan najis sekalipun seperti anjing. Jadi umat muslim tidak memiliki pengecualian untuk menolong binatang seperti kucing dan hewan najis sekalipun seperti anjing, karena tujuannya sangat mulia, yakni tidak membiarkan hewan tersebut menderita. Hal ini sesuai dengan hadis, seorang wanita pelacur melihat seekor anjing di atas sumur
dan hampir mati karena kehausan. Lalu wanita itu melepas sepatunya, diikatnya dengan kerudungnya, dan diambilnya air dari sumur, lalu diminumkan ke anjing itu. Maka dengan perbuatannya itu, dosa wanita itu pun diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Ketujuh, tidak memiliki banyak kuman. Seperti yang diketahui, kucing tidak menyukai air. Apabila dilihat dari faktanya, air merupakan wadah yang subur untuk pertumbuhan kuman. Inilah yang menyebabkan seluruh permukaan tubuh kucing tidak memiliki jenis kuman, karena kucing merupakan hewan yang tidak suka air. Ini sebabnya kucing diperbolehkan dipelihara dalam Islam karena tidak memiliki kuman di tubuhnya. Kedelapan, kucing bukan hewan najis. Allah sendiri sudah meniadakan najis pada kucing. Oleh karena itu, meskipun kucing sudah memakan bangkai dengan jumlah sedikit ataupun banyak, maka menurut Rasulullah, kucing tetap bukan hewan najis. Kesembilan, melindungi dari gigitan serangga. Pada abad ke-13, sebagai sebuah manifestasi penghargaan masyarakat Islam, kucing dibuat sebagai ukiran cincin khalifah seperti patung, porselen, dan bahkan sampai mata uang. Dalam dunia sastra pun, para penyair tidak ragu untuk membuat syair untuk kucing peliharaannya yang sudah sangat berjasa untuk melindungi koleksi buku-buku mereka dari tikus dan juga sejenis serangga lainnya. Ke-10, mempunyai irama serupa zikir kalimah Allah. Seorang sufi yang bernama Ibnu Bas'ad yang hidup pada abad ke-10 menceritakan jika suatu hari dia dan sahabatnya sedang duduk di atas masjid kota Kairo sambil menyantap makan malam. Saat kucing melewatinya, Ibnu Bas'ad memberi sepotong daging pada kucing tersebut. Akan tetapi kucing tersebut kembali lagi dan Bas'ad memberikan potongan daging keduanya. Secara diam-diam, Ibnu Bas'ad mengikuti kucing tersebut sampai ke sebuah rumah kumuh, dan dia melihat kucing itu memberikan sepotong daging tersebut kepada kucing lain yang buta kedua matanya. Kejadian tersebut menyentuh hatinya sampai dia menjadi seorang sufi sampai akhir hayatnya di tahun 1067. Selain itu juga, kaum sufi percaya bahwa dengkuran nafas kucing mempunyai irama yang serupa dengan zikir kalimah Allah. Ke-11, kegiatan yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memelihara hewan peliharaan, khususnya kucing dengan rasa kasih sayang, adalah hal yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke-12, mendapat ganjaran baik dan surga. Seorang yang memelihara kucing juga akan mendapatkan pahala dari Allah berupa surga sekaligus ganjaran yang baik, karena dia telah menolong makhluk Allah yang menderita haus dan lapar. Ke-13, air liur kucing adalah suci. Dalam beberapa hadis, Nabi juga sudah menekankan jika air liur kucing tidak najis dan bahkan air bekas minum kucing bisa digunakan untuk wudhu, sebab kucing dianggap sebagai hewan yang suci. Hal ini sebagaimana hadis yang berbunyi, kucing itu tidak najis, ia binatang yang suka berkeliling di rumah atau binatang rumahan. Hadis riwayat At-Tirmizi, An-Nasai, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Ke-14, kucing sebagai perhiasan rumah tangga. Di saat Nabi pergi ke Batan, daerah Madinah, Nabi berkata, "Ya Anas, tuangkan air wudhu untukku ke dalam bejana." Lalu Anas menuangkan air. Ketika sudah selesai, Nabi menuju bejana, namun seekor kucing datang dan menjilati air di bejana. Melihat itu, Nabi berhenti sampai kucing tersebut selesai minum, lalu Nabi berwudu. Saat Nabi ditanya tentang kejadian itu, maka Nabi pun menjawab, "Ya Anas, kucing termasuk perhiasan rumah tangga,
Dia tidak dikotori sesuatu, bahkan tidak ada najis. Ke-15, disayang penghuni langit. Dalam sebuah hadis yang sudah diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW bersabda, orang yang penyayang maka juga akan disayang oleh Allah. Sayangilah makhluk Allah yang ada di muka bumi, maka niscaya juga akan disayang penghuni langit. Oke pemirsa yang budiman, itulah 15 pahala kebaikan yang kita raih jika memelihara kucing. Semoga bermanfaat dan selalu menyayangi kucing-kucing layaknya keluarga sendiri, seperti pesan Nabi kepada para sahabatnya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalam.